Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang tidak mengenal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang madhabnya itu dipakai di Indonesia? Nah, kamu sebagai pengikut madhab Asy-Syafi'i harus tahu fakta-fakta mengenai beliau. Nah, sekarang ada 5 fakta berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang pendiri madhab termasyhur di dunia, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ia adalah ulama yang wajib umat Islam hargai jasa-jasa serta perjuangannya, karena ia telah banyak berjuang mengumpulkan informasi terkait cara menjalankan syariat Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Informasi itu telah dibukukan dalam sebuah kitab yang kini dianut oleh hampir sebagian umat Islam. Nah, ia mulai merantau jauh dari tempat kelahirannya untuk mendalami agama sehingga kini menjadi salah satu ulama yang besar, yang sangat dihormati pun dihargai atas ilmunya yang telah dititipkan oleh Sang Pencipta. Nah, salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk menghargainya adalah dengan mengenal lebih dalam sosok dari Imam Asy-Syafi'i ini. Berikut fakta tentang beliau. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i, begitulah namanya kerap dikenal oleh para umat Islam. Tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa nama tersebut bukanlah nama aslinya. Nah, ternyata nama asli dari beliau ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan kata Asy-Syafi'i ini itu diambil dari kata Syafi'. Syafi' adalah kakek ketiga dari Muhammad bin Idris. Maksudnya ialah beliau memiliki nama asli Muhammad, punya bapak namanya Idris. Idris punya bapak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya bapak namanya Utsman. Nah, Utsman punya bapak namanya Syafi'. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini memiliki alasan tersendiri mengapa namanya ingin dinisbahkan pada kakeknya, Syafi'. Yakni karena kakeknya ini hidup di masa Nabi, bahkan sempat bertemu dengan Nabi. Yang kedua, beliau segaris keturunan dengan Nabi. Fakta selanjutnya dari Imam Asy-Syafi'i adalah beliau ternyata masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang tahu bahwa beliau, baik dari garis keturunan sang ibu maupun ayahnya, masih bersambung dengan keturunan Nabi. Nasab ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ali adalah suami dari Fatimah Az-Zahra, anak kandung dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari garis keturunan ayahnya, Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abd, Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, di Abdul Manaf inilah nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi bernasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Yang ketiga, beliau sempat diusir oleh ibunya. Imam Asy-Syafi'i memiliki seorang ibu. Begitu ia lahir, tumbuh berkembang di Gaza tahun 150 Hijriah. Ayah beliau meninggal dunia ketika beliau masih bayi. Peristiwa inilah yang akhirnya membuat sang ibu mengurusnya seorang diri. Ceritanya single parent. Sang ibu berjuang agar di rumahnya kelak akan mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan pahala di akhirat. Maka sang ibu memutuskan untuk menjadikan anaknya sebagai ulama. Sang ibu berjuang mencari guru untuk mengajarkan Imam Asy-Syafi'i sejak kecil. Lalu di saat beliau beranjak dewasa, sang ibu menyuruhnya atau secara tidak langsung mengusirnya pergi ke Irak untuk belajar. Bahkan sang ibu sampai berkata, jangan pulang sebelum menjadi ulama, atau nanti saja ketemunya di surga atau di akhirat. Namun saat Imam Asy-Syafi'i berhasil menjadi ulama besar, bahkan menjadi panutan di Irak, kabar ini sampai di telinga sang ibu. Akhirnya ibunya mengizinkannya untuk pulang. Bahkan saat beliau pulang membawa harta dunia seperti 100 unta, ibunya tidak menerima. Namun ketika disampaikan lagi bahwa pada ibunya Imam Asy-Syafi'i membawa sebuah kitab, barulah sang ibu mengizinkannya kembali untuk pulang. Fakta yang keempat, karya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang sangat kuat ingatannya, tidak hanya dalam bidang fiqih,
tetapi ia juga hafal hadis dan menguasai bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab bukanlah hanya mempelajari bahasa Arab yang umum, tetapi mendalami hingga bahasa Arab yang fasih ke suku Baduy. Di samping karya-karyanya yang sangat terkenal seperti Ar-Risalah dan Al-Um, ternyata Imam Asy-Syafi'i juga penulis dari buku berjudul Diwan, hingga dikenal dengan buku Diwan Asy-Syafi'i. Berisi kumpulan puisi-puisi dalam bahasa Arab berupa nasihat-nasihat. Fakta yang kelima, akhir hayat. Imam Asy-Syafi'i karena di umur 7 tahun sudah menghafal Quran. Dan tidak hanya itu, Imam Asy-Syafi'i hafal kitab Muwatta karya Imam Malik. Hal inilah yang membuat Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, terkagum padanya. Namun, perjalanan hidupnya harus berakhir ketika dirinya berada di Mesir, tepatnya di Kairo, pada hari Jumat petang setelah maghrib, tanggal 29 Rajab 204 Hijriah. Ia meninggal dunia di usia 54 tahun karena menderita suatu penyakit. Nah, jadi itulah 5 fakta tentang Imam Asy-Syafi'i yang wajib kamu ketahui. Mudah-mudahan dengan itu kamu bisa lebih mengenal dekat dan menjadikan ia inspirasi dalam hidupmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.